Baik, saya hanya ingin menyampaikan penolakan kami terhadap Ahok jadi pemimpin di Jakarta berdasarkan hukum agama dan berdasarkan hukum negara. Hukum agamanya jelas, umat Islam tidak boleh mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, saudara. Saya tidak perlu bahas lagi itu. Itu harga mati yang tidak bisa ditawar. Apalagi saudara, Ahok melakukan pelanggaran konstitusi. Jadi jangan Anda pikir FPI di Jakarta nggak ngerti konstitusi, saudara. Konstitusi mana yang dilanggar, saudara? Saudara, ketika Pak Jokowi mengambil cuti untuk Pilpres di bulan Juli tahun 2014, ketika itu Ahok menjadi PLT gubernur, pelaksana tugas gubernur. Di saat itulah Ahok membuat SK nomor 67 tahun 2014, saudara. Bunyi SK-nya, menjual hewan kurban tidak boleh di tempat-tempat umum. Yang kedua, menyembelih hewan kurban tidak boleh di halaman masjid, di halaman sekolah, di halaman kantor pemerintah, atau di fasilitas umum lainnya. Yang ketiga, ada tuntunan. Bagi mereka yang ingin motong hewan kurban, silakan beli di RPH Pejagalan di Cakung, potong saja di sana. Saudara, Anda perlu tahu bahwa dalam Konstitusi Republik Indonesia pasal 29 ayat 2, setiap warga negara dijamin menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kurban itu ibadahnya umat Islam. Kurban itu syariatnya umat Islam, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar untuk dilaksanakan sesuai dengan keyakinannya. Sudah ratusan tahun umat Islam punya keyakinan untuk menyembelih hewan kurban setelah mereka melaksanakan sholat id. Karena mencontoh nabinya, Nabi sholat idul adha di lapangan terbuka. Setelah sholat, Nabi sembelih hewan kurbannya di lapangan terbuka, di tempat umum, saudara. Ini bagian agama, ini bagian ibadah, ini bagian syiar Islam yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Ahok membuat peraturan semacam itu, berarti SK-nya bertentangan dengan konstitusi, saudara. Kami sudah sampaikan ke DPRD, Ahok sudah melanggar konstitusi. Kenapa kau tidak menggunakan hak interpelasi? Harus diseret, harus ditanyakan, kenapa kau langgar itu konstitusi? Nggak sampai di situ, saudara. Ahok menggusur 2 masjid tua di Jakarta. Satu di Taman Ismail Marzuki, satu lagi di Jatinegara. Tidak ada ganti badal wakaf sampai saat ini, saudara. Digusur. Ribuan umat Islam yang sholat Jumat di sana. Setiap Jumatnya belum 5 waktunya, saudara. Lah kok dibiarkan? Lah kan masjid ini kan urusan agama. Ini urusan syiar, saudara. Yang dilindungi oleh ideologi kita, ketuhanan yang Maha Esa. Ahok melanggar konstitusi, melanggar landasan ideologi Indonesia Pancasila, dan melanggar landasan konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. Nggak sampai di situ, saudara. Begitu Ahok mengambil jabatan tersebut, saudara, seluruh bantuan buat masjid, buat majelis taklim, buat madrasah dihapus. Loh, sebelum ini semua madrasah di Jakarta dapat, saudara. Bantuan resmi dari pemerintah daerah dihapus. Nggak sampai di situ, saudara. Jamaah haji Jakarta, saudara, setiap tahun dapat jatah makan dari APBD DKI sudah puluhan tahun. Jadi jamaah haji Jakarta khusus diberikan makan setiap hari di Mekah, di Madinah, sampai usai ibadah haji. Baru tahun ini dihapuskan oleh Ahok, saudara. Artinya, saudara, di sini kalau bicara hukum agama, memang dia bukan muslim. Kalau bicara konstitusi, sudah dilanggar. Kalau kita bicara kearifan lokal, dia langgar kearifan masyarakat Betawi, saudara. Korban itu bukan hanya sekedar syiar ibadah, itu sudah menjadi tradisional daripada masyarakat Betawi selama berabad-abad, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Jadi Anda perlu tahu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Ahok.
Undang-Undang nomor 32 tahun 2000, saudara. Undang-Undang nomor 32 tahun 2014, saudara. Di sana disebutkan gubernur dan wakil gubernur wajib menjaga stabilitas politik yang mencakup keamanan dan kenyamanan warganya, serta wajib menjunjung tinggi norma-norma agama dan nilai-nilai budaya. Ini ada dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah sekarang Ahok begitu dia keluarkan SK, masuk hari raya kurban, pedagang penabang menjual hewan kurban, Satpol PP turun karena ikut putusan Ahok, saudara, yang mengeluarkan SK gubernur. Akhirnya apa yang terjadi? Bentrok yang menelan korban, saudara. Bentrok antara pedagang hewan kurban dengan Satpol PP. Artinya Ahok sudah melanggar Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 yang semestinya bisa menjamin keamanan, kenyamanan, justru memicu konflik. Nggak sampai di situ, dia sesumbar bicara di televisi, saya mau lokalisasi perjudian dan pelacuran, prostitusi. Alasannya daripada di mana-mana ada tempat perjudian, tempat prostitusi, mendingan saya lokalisasi di satu tempat. NU menolak, Muhammadiyah menolak, FPI juga menolak. Apa kata Ahok di TV? Sudahlah, itu NU, Muhammadiyah, FPI nggak usah pakai menentang, jangan munafik, kan terima juga setoran. Kurang ajar ini manusia, saudara. Udah kafir, udah mau jadi gubernur di Jakarta, menghina ormas Islam. Ormas Islam yang menentang lokalisasi prostitusi, dia bilang ormas munafik. Ini yang kami tidak bisa biarkan, saudara. Nah karena itu, berdasarkan itu tadi, kami datang ke DPRD, kami sampaikan. Dan kami konsultasi kepada DPRD, coba ajarkan kami bagaimana melengsarkan Ahok secara konstitusional. Kami ini berjuang konstitusional. Kalau kami tidak konstitusional, gampang, saudara. Saya kerahkan 10.000 laskar, serbu kantor balai kota, kami bakar, selesai. Itu namanya inkonstitusional, anarkis, saudara. Bukan itu yang kami kerjakan. Sudah 2 bulan kami demo di DPRD, nggak pernah